Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Inggit Rahmasari. Saya berasal dari Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Nas, Zahir, Mujmal, dan Muawwal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Kaidah Tafsir. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah Agustriani Muzayyanah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Kaidah Tafsir yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya sehingga saya bisa membawakan materi ini. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu Nas. Nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks yang hanya menunjukkan pada satu makna disebabkan teks dalilnya jelas dan tidak mengandung kemungkinan makna lainnya tanpa tergantung kepada faktor lainnya, dan makna yang ditunjukkan teks tersebut memang maksud asli teks tersebut. Inilah yang disebut nas. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama al-riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat ini tuh adalah nas tentang halalnya jual beli dan haramnya riba. Ayat ini tidak memiliki makna lain selain makna halalnya jual beli tersebut, dan inilah maksud asli ayat tersebut. Yang kedua, pembahasan yang kedua ialah zahir. Zahir adalah sesuatu yang maksudnya jelas berdasarkan dalil itu sendiri tanpa tergantung faktor eksternal lainnya. Akan tetapi mengandung kemungkinan makna lain yang lemah disebabkan keumuman lafaznya ataupun keumuman maknanya. Contoh hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang berwudu karena makan daging onta, beliau berkata, "Tawadhu minha al-hadis." Berwudulah karenanya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan hadis makna yang diriwayatkan oleh Muslim. Zahir hadis di atas itu menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dengan berwudulah karenanya adalah membasuh 4 anggota wudu, karena wudu adalah perintah syariat dan pembicaraan syariat dibawa ke makna syairnya, dan makna tersebut tidak dipalingkan ke makna lain. Semisal wudu dengan makna membersihkan kecuali ada dalilnya, akan tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka hadis ini termasuk zahir karena memiliki dua kemungkinan dengan makna yang kuat dengan makna yang pertama. Pembahasan yang ketiga yaitu mujmal. Mujmal adalah suatu lafaz yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri. Nah, kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholatah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, pada ayat di atas tidak menjelaskan secara detail tentang cara sholat dan zakat itu bagaimana sih. Nah, jadi itu diperlukan hadis maupun sunnah untuk sunnah-sunnah Nabi untuk menjelaskannya secara detail. Dan pembahasan yang terakhir, yang keempat ialah muawwal. Menurut kamus istilah fiqh adalah memindahkan makna lafaz zahir Al-Quran kepada yang mungkin dapat diterima oleh akal dari makna harfiahnya. Contohnya pada Quran surah Az-Zariyat ayat 47 yang berbunyi, was-sama abanainaha biaidin, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami. Lafaz yadun pada ayat di atas makna zahirnya adalah tangan sebagaimana keterangan di atas. Tetapi oleh para ulama,
lafaz yadun atau aidin pada ayat di atas diartikan tangan itu berarti mempersembahkan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah mempunyai sesuatu pun, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran yang berbunyi laisa kamitslihi syai', yang artinya tidak ada satupun yang menyerupainya. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11. Oleh karena itu, maka ditakwil arti tangan menjadi kekuasaan. Perubahan arti yang demikianlah yang dinamakan takwil. Dari banyak kata yang telah terucap, dari banyak hal yang telah teman-teman simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita semua. Saya Inggit Rahmasari mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul hadi ila daril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.